Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya, Sinar Mentari, yang akan menyajikan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Guru SMK Negeri 3 Takalar kembali berunjuk rasa tuntut mutasi kepala sekolah. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jeneponto Takalar kembali digeruduk puluhan guru untuk melakukan aksi protes. Sebanyak 40 guru aparatur sipil negara dari SMK Negeri 3 Takalar kembali menggelar aksi mogok mengajar, menuntut pencopotan kepala sekolah Nur Salam Daeng Lalo. Para guru yang mengenakan seragam batik berwarna gelap menyatakan sudah tidak betah dengan kepemimpinan Nur Salam dan meminta agar segera dilakukan mutasi jabatan. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Kepala Seksi Capdis Wilayah 7, Hamsa Dengale, yang mengarahkan mereka ke dalam ruangan untuk mendengarkan keluhan mereka. Salah satu guru, Najang Sese, menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali mengajar sebelum permintaan mereka dipenuhi. Selain itu, para guru juga menyoroti dugaan cakupan lahan sekolah yang disebut telah dikelola oleh pihak ketiga dengan izin dari Nur Salam. Menanggapi aksi ini, Hamsa Dengale memastikan bahwa aduan para guru telah diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia juga menegaskan bahwa segala bentuk kerjasama terkait lahan sekolah yang tidak sesuai aturan akan segera dihentikan. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 40 guru berstatus aparatur sipil negara di sekolah tersebut menggelar aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Takalar, Nur Salam Daeng Lalo pada Kamis 30 Januari. Aksi mogok ini menyebabkan lebih dari 700 siswa tidak mendapatkan pembelajaran sebagaimana mestinya. Para guru menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali mengajar hingga tuntutan mereka dipenuhi, salah satunya adalah pencopotan kepala sekolah. Salah satu guru sejarah di SMK Negeri 3 Takalar, Hasmawati, menuturkan bahwa kepemimpinan Nur Salam selama lebih dari setahun dianggap tidak kondusif bagi lingkungan sekolah. Ia menyebut para guru di SMK Negeri 3 Takalar merasa tidak nyaman akibat sikap Nur Salam yang dianggap arogan dan kerap mengancam sejumlah tenaga pendidik. Para guru juga mengaku telah mengajukan 5 petisi ke cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jeneponto Takalar, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas. Kepala Seksi SMK Capdis Wilayah 7 Jeneponto Takalar, Hamsa Dengale, membenarkan bahwa pekan lalu pihaknya menerima aduan dari para guru terkait kondisi di SMK Negeri 3 Takalar. SMK Negeri 3 Takalar yang berlokasi di Jalan Hamsa Daeng Tupu, Desa Padingin Raya, Kecamatan Sandrabone, menampung sekitar 700 siswa. Aksi mogok mengajar ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Terpisah dari orang tua, Polsek Manggala bantu bocah 4 tahun yang telah tersesat. Polsek Manggala membantu seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang tersesat untuk kembali bertemu orang tuanya. Kini anak tersebut telah kembali ke rumahnya. Humas Polsek Manggala, Aibda Rijal, mengatakan bahwa penemuan anak tersebut berawal ketika pengendara ojek online menemukan anak tersebut sedang menangis di pinggir jalan di ujung Bori dan Jalan Antaraya, Makassar, Sabtu pada tanggal 1 Februari pagi. Saat dibawa ke Polsek Manggala oleh pengendara ojol tersebut, Wakapolsek Manggala AKP Widodo didampingi Kanit Binmas Ibtu Abdurrahman dan Kanit Reskrim Ibtu Hasrul menghibur dan mencoba berkomunikasi anak perempuan yang diperkirakan berusia 4 tahun tersebut. Setelah menyebar informasi, Polsek Manggala berhasil mendapatkan informasi terkait orang tua kandung anak itu dan langsung dipulangkan dan ditemani personil kepolisian. Kini anak tersebut telah berada di pangkuan orang tuanya dalam keadaan selamat. Live Hotel Group rayakan hari ulang tahun ketiga, perkuat kebersamaan dan ekspansi bisnis. Live Hotel Group dengan bangga merayakan ulang tahun ketiga Favor Hotel Makassar dan Live Hotel Group Makassar pada Sabtu 1 Februari malam. Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga momen refleksi bagi seluruh karyawan untuk berbagi pengalaman dan kisah inspiratif selama bergabung dalam keluarga besar Live Hotel Group. Mengusung tema Cerita Kami, Kebanggaan Kita, bersama membangun kehangatan di Live Hotel Group.
Perayaan ini berlangsung meriah di Favor Hotel Makassar, Jalan Lasindrang, Kota Makassar dengan nuansa pantai yang dihadirkan melalui kostum para karyawan. Sebagai bagian dari rangkaian acara, Live Hotel Group menggelar kompetisi cerita inspiratif bagi karyawan. Ajang ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk membagikan perjalanan karir, tantangan yang dihadapi, serta kebanggaan dalam membangun kebersamaan di lingkungan Live Hotel Group. Selain kompetisi cerita inspiratif, acara ini juga diisi dengan sesi apresiasi bagi karyawan yang telah memberikan kontribusi luar biasa, serta berbagai kegiatan yang semakin mempererat solidaritas dalam keluarga besar Live Hotel Group. Dalam kesempatan ini, Budi Paliran mengungkapkan bahwa Live Hotel Group telah menargetkan pembangunan 3 hingga 4 hotel baru di Indonesia, salah satunya di Kota Makassar. Selain fokus pada ekspansi, Live Hotel Group juga terus memperkuat kerjasama dengan UMKM di Makassar, terutama dalam penyediaan makanan dan produk kebutuhan hotel. Pedagang eceran dilarang jualan LPG 3 kg harus beralih ke pangkalan. Kita saksikan berita selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Selamat datang di Akademi Multimedia Indonesia, tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital, dari desain grafis, animasi, hingga produksi film dan fotografi. Kami mempersiapkan generasi muda untuk menjadi profesional di dunia kreatif, dibimbing oleh para ahli dan praktisi industri. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Bersama, kita wujudkan ide menjadi nyata. Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang menginspirasi dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan aturan baru yang melarang pengecer menjual LPG ukuran 3 kg. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dengan penjualan LPG 3 kg beralih langsung ke pangkalan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menata distribusi LPG agar harga yang diterima masyarakat sesuai dengan ketetapan pemerintah. Yuliot menambahkan, perubahan status pengecer menjadi pangkalan bertujuan untuk memutus mata rantai penyaluran LPG 3 kg, sehingga risiko oversupply atau penyalahgunaan distribusi dapat diminimalkan. Pengecer yang ingin beralih menjadi pangkalan diberikan waktu 1 bulan untuk mendaftar secara online. Mereka dapat menggunakan nomor induk kependudukan sebagai dasar pendaftaran melalui sistem online single submission yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Cara mendaftar jadi pangkalan LPG 3 kg bagi pengecer yang ingin beralih menjadi pangkalan LPG 3 kg berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti. Yang pertama, harus membuat akun di sistem OSS. Langkah pertama adalah membuat akun pada sistem online single submission. Berikut cara melakukannya. Dengan cara mengunjungi laman resmi OSS di http://oss.go.id. Klik tombol daftar lalu masuk kemudian pilih daftar. Isi data yang diminta, yaitu nomor induk kependudukan untuk perorangan dan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran untuk badan usaha. Setelah semua data terisi, masukkan CAPTCHA yang tersedia dan klik Submit. Anda akan menerima email verifikasi akun OSS, klik tombol aktivasi. Setelah akun diaktifkan, Anda akan menerima email berisi username dan password yang dikirim oleh sistem. Akses kembali laman OSS, klik daftar lalu masuk dan pilih masuk. Setelah berhasil login, Anda dapat melanjutkan untuk mengisi data untuk memperoleh nomor induk tersebut.
Festival Arak-Arakan Dewa dan Budaya dalam rangka merayakan Cap Gomeh Imlek di tahun 2025 kembali digelar di Makassar setelah 11 tahun vakum. Imlek tahun 2025 kali ini dipusatkan di kota Makassar, tepatnya di Jalan Sangir dan sekitarnya yang dikenal dengan kawasan Pecinan, Minggu 1 Februari. Arak-Arakan Dewa dan Budaya ini dipusatkan di Makassar, dan arak-arakan ini mengangkat tema kebersamaan dalam keberagaman menuju generasi emas 2045. Sebanyak 6.000 peserta terlibat baik dari Farah, Cetia maupun Kelenteng di kota Makassar, kota Parepare dan Kabupaten Takalar. PJ Gubernur Sulsel Profesor Fajri Jufri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menandakan kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Sulsel yang sudah mengakar sejak dulu. Acara ini dimulai dengan resmi ditandai dengan penabuhan gendang Imlek oleh sejumlah pejabat termasuk Kakanwil Kemenak Sulawesi Selatan. Usai acara, Kakanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid secara khusus mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 Kongzili kepada umat Konghucu dan warga bangsa yang merayakannya. Ali Yafid juga mengajak umat Konghucu dan umat beragama lainnya di Sulsel untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sebab kata dia, jika umat beragama menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, Menteri Agama yakin Indonesia akan semakin damai dan sejahtera. Arak-arakan ini diawali oleh barisan Dewa Kwan Kong dan di Sulsel 11 kelenteng lainnya. Mereka melewati podium tamu kehormatan dengan mengarak patung dewa, dewi dan simbol-simbol khas Imlek. Arak-arakan dewa dan budaya ini juga berisi berbagai pertunjukan, di antaranya barisan merah putih dan budaya lokal, termasuk dari sejumlah bahan kelenteng barisan terbanyak, yakni menurunkan 1.300 orang dengan beragam persembahan seperti pertunjukan naga dan barongsai, tarian masal khas dari negara tirai bambu. Yang unik adalah terdapat satu barisan di akhir yang bertugas khusus membersihkan dan memungut sampah-sampah yang terserak di lokasi atau rute yang dilalui peserta. Tampak pula aparat baik TNI maupun Polda Sulsel turut serta dalam memberikan pengamanan yang ketat dalam pertunjukan ini. Acara yang kembali digelar setelah 11 tahun tidak dilaksanakan menyebabkan sejumlah jalur jalan ditutup di sekitar Jalan Sulawesi. Makassar yang mengambil rute akan start di Jalan Sangir lalu mengarah ke Jalan Irian, kemudian ke Jalan Ahmad Yani lalu masuk ke Jalan Sulawesi. Baiklah, kita beralih ke kabar selanjutnya. Dituding melanggar kode etik, 5 komisioner KPU Goa dilaporkan ke DKPP. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Makassar Petang edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Goa mendapatkan aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia. 5 komisioner KPU Goa tersebut dilaporkan atas dugaan pelanggaran pada hasil rekapitulasi dan teknis di tempat pemungutan suara atau TPS. Kelima komisioner KPU Goa itu dilaporkan oleh warga setempat bernama Ridwan Basri. Laporan diajukan pada Desember 2024 kemarin dengan nomor tanda terima 73102160212/2024 dan kini tengah dalam proses verifikasi administrasi. Laporan tersebut mencakup seluruh komisioner KPU Goa, termasuk Ketua KPU Goa Fitra Syahdanul, serta anggotanya yakni Hasnawati, Suwardi Mansing, Suwahyu, dan Nur Salam Samad. Pelapor Ridwan Basri mengaku telah membawa hampir 100 bukti yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Kuasa hukum Ridwan Basri, Mualim Bahar mengatakan pihaknya diberikan waktu hingga 7 Februari 2025 untuk melengkapi berkas tambahan terkait dugaan pelanggaran ini. Berkas yang telah diserahkan mencakup foto dan dokumentasi kejadian di berbagai TPS serta rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Mualim mengatakan kliennya menyoroti masalah distribusi C pemberitahuan yang dianggap tak tepat sasaran, sehingga diduga menciptakan potensi ketidaksesuaian hasil pemilu. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk upaya untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Sementara, Ketua KPU Goa, Fitra Syahdanul menanggapi aduan tersebut dengan mengatakan bahwa seluruh keberatan yang diajukan selama rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten telah diselesaikan. Hanya beberapa keberatan yang muncul di pleno kabupaten yang masih belum selesai. Fitra juga menanggapi aduan terkait masalah distribusi C pemberitahuan yang menjadi sorotan.
Ia menjelaskan bahwa banyak pemilih yang tidak berada di tempat saat pendistribusian dilakukan, namun hak pilih mereka tetap terjamin. Meski demikian, proses verifikasi dan klarifikasi ini masih berlangsung, dengan harapan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan adil di masa mendatang.